Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan kepada Ibu dosen yang berhalangan hadir pada Zoom hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sika Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 3 Indralaya yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya tidak lupa kita untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih sempat untuk mengadakan diskusi pada pagi hari ini. Langsung saja saya mulai. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama kelompok kami, yaitu yang terdiri dari mohon maaf, kepada Aulia bisa slide selanjutnya. Yang terdiri dari Melisa Nabima, Sania Oktarina, Sika Salsabila saya sendiri, Aulia Karisa, dan Rahmawati. Kelompok kami akan membahas tentang tahapan dan karakteristik perkembangan anak pralahir 0-6 bulan, serta implementasi stimulasi dengan teknik role playing. Baiklah, langsung saja. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu kepada Aulia Karisa, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Aulia Karisa akan menjelaskan tentang definisi perkembangan. Perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Menurut Andi, 2018. Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat atau gram maupun kilogram, satuan panjang yaitu sentimeter atau meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia Karisa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati. Kepada Saudari Rahmawati dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tahapan dan karakteristik perkembangan anak pralahir sampai 6 bulan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan prenatal. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan, dan berkesinambungan, dimulai sejak pembuahan sampai dewasa. Walaupun dapat bervariasi, namun setiap anak akan melewati suatu pola tertentu, secara psikologis maupun biologis. Lama masa prenatal, yaitu berlangsung 280 hari atau kurang lebih 40 minggu. Dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Harlock mengatakan bahwa orang yang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender. Urutan perkembangan masa prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu dan juga kurang lebih pada usia prenatal yang sama pada semua fetus. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya. Sekian, terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmawati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Saudari Melisa Nadima dipersilakan. Saya ulangi lagi kepada Saudari Melisa Nadima dipersilakan untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya. Baiklah, Kepada Saudari Melisa Nadima, mohon maaf, ya, dipersilakan. suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Saudari. Dipersilakan. Oke. Saya akan menjelaskan tentang tahapan dan karakteristik perkembangan anak pralahir para ahli sampai 6 bulan. Nah, perkembangannya itu terdapat pertama itu ada perkembangan fisik awal, meliputi pertumbuhan gigi, panjang. Selanjutnya juga ada perkembangan perilaku dan otak dalam hal ini karena otak dan spiral gangguan jaringan luar saraf yang mengembang ke setiap bagian dari tubuh melalui jaringan ini. Pesan sensoris berjalan ke otak dan saraf motor memberikan perintah untuk kembali. Selanjutnya ada kemampuan sensori awal, nah meliputi sentuhan dan rasa sakit. Mohon maaf kepada Saudari Melisa, suaranya tidak kedengaran. Lalu pendengaran, penglihatan, dan perkembangan motor. Mohon maaf, Sika, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah kedengaran. Silakan dilanjutkan. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan kemampuan sensori awal. Itu meliputi sentuhan dan rasa sakit, mencium dan merasa, pendengaran, penglihatan, perkembangan motoris, kontrol kepala dan kontrol tangan si anak, serta locomotion. Selanjutnya ada perkembangan Sepertinya sinyal di tempatnya Melisa kurang mendukung ya teman-teman. Melisa, apakah masih berada di Zoom? Suaranya sudah tidak kedengaran lagi, Melisa. Mungkin bisa diganti dulu dengan yang lain.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sania Oktarina. Kepada Sania Oktarina dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Melisa mengenai perkembangan bahasa awal. Yang pertama itu vokalisasi dini, usia 6 minggu dan 3 bulan. Bayi mulai mengeluarkan suara mendengkur tak jelas. Usia 3 hingga 6 bulan, bayi mulai berjalan dengan suara pembicaraan dengan menyesuaikan suara yang mereka dengar dari orang-orang sekitarnya. Yang kedua, mengenal bunyi bahasa. Proses ini ternyata sudah dimulai sejak bayi terdapat dalam kandungan. Dalam sebuah eksperimen, dua kelompok wanita Paris di kehamilan ketiga 5 minggu masing-masing membacakan dua ritme kanak-kanak yang berbeda selama 3 kali sehari selama 4 minggu. Pada akhir periode, peneliti memutarkan rekaman kedua ritme kanak-kanak dekat ke abdomen para ibu. Detak jantung melambat ketika ritme yang dibacakan ibu mereka diputarkan, tapi tidak pada ritme yang satu lagi. Karena suara di rekaman bukan suara ibu mereka, dapat disimpulkan bahwa janin ternyata merespon terhadap bayi yang digunakan oleh ibu mereka. Ini menunjukkan bahwa mendengar atau lidah ibu sebelumnya lahir dapat menyetel telinga bayi dan mendengar suara. Yang ketiga, emosi. Bayi yang baru lahir akan menunjukkan ekspresi ketika mereka tidak bahagia. Mereka menangis dengan kencang, menggerakkan tangan dan kaki, dan mengakukan tubuh. Sangat sulit untuk mengetahui kapan mereka sedang senang. Pada bulan pertama, mereka menjadi tenang ketika mendengar suara seseorang atau ketika digendong. Dan mereka tersenyum ketika tangan mereka digerakkan bersama untuk bermain puk ambe. Dan seiring dengan berjalannya waktu, bayi telah merespon terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir itu tersenyum dan tertawa. Senyum kecil paling dini terjadi secara spontan segera setelah lahir, yang ternyata adalah hasil dari aktivitas sistem subkortikal. Senyuman ini sering muncul pada periode tidur atau yang disebut dengan REM. Senyum ini berkurang pada usia 3 bulan pertama. Senyum sadar paling dini dapat ditimbulkan oleh sensasi halus seperti menggoyangkan dan meniup kulit bayi. Pada minggu kedua, bayi mungkin tersenyum mengantuk setelah diberi makan. Dan pada minggu ketiga, sebagian besar bayi mulai tersenyum ketika mereka terjaga dan memperhatikan anggukan kepala pengasuh dan suara pengasuh. Pada sekitar 1 bulan, senyum umumnya lebih sering dan lebih sosial. Selama bulan kedua, seiring berkembangnya pengenalan visual, bayi lebih sering tersenyum pada rangsangan visual seperti wajah mereka kenal. Pada sekitar bulan keempat, bayi tertawa keras ketika dicium di perut atau digelitik. Pada sekitar bulan ke-6, mereka mungkin terkekeh merespon ibunya yang mengeluarkan suara aneh atau muncul dengan handuk mengerudungi wajahnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sania Oktarina. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudari Melisa Nabima. Kepada Saudari Melisa, apakah bisa menjelaskannya? Apakah masih ada di Zoom? Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Kepada Saudari Melisa Nabima. Ya. Apakah suara saya terdengar? Saya terdengar sih, Kak. Sudah terdengar, Melisa. Kepada Melisa, dipersilakan melanjutkan presentasinya. Oke, mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Baiklah, saya akan melanjutkan karakteristik perkembangan anak
pralahir sampai 6 bulan menurut Arnold S. Kemang dan Arnold Hidupan, tentang itu berdirinya yang berkembang di anak atau disebut pola kematangan. Nah, pola kematangan ini koordinasi tangan, mereka itu tujuan pada saat mereka lahir. Yang kedua, bertahap kemampuan. Di usia sebelum mereka visual fokus dan tangan bergerak dengan objek yang besar, misalnya keringkingan. Yang ke si anak sudah mulai mengkoordinasi visual fokus dan tangan bergerak sebuah benda kecil. Kognitif zone pertama ada periode sensori motori. Nah, yang dalam hal ini kelompok kami menjelaskan apa saja subtahap pada periode sensori motori yang terjadi dari usia 0 sampai tahap pertama terdiri dari alat gaya hilang Baiklah, terima kasih kepada Saudari Melisa Nabima. Jadi itulah dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 Indralaya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Atau kepada kelompok 3 Palembang, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Mohon maaf kepada kelompok Palembang, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baiklah, Sika, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menambahkan materi. Ya, kepada saudari dipersilakan. Ya, Sika, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kendala sinyal. Oke, tidak mengapa, silakan dilanjutkan, saudari. Bayi 1-3 bulan. Pada tahap ini, berat bayi akan bertambah sekitar 680 gram. Setiap bulannya, panjang badan akan bertambah sekitar 2,5 cm. Setiap bulanan lingkaran kepala juga akan bertambah sekitar 1,25 cm setiap bulan. Pada usia ini, biasanya perkembangannya bayi sudah bisa 1.
mengangkat kepala dan dadanya ketika berada dalam posisi tengkurap. 2. Mata sudah mulai merespon dengan mengikuti gerakan benda dan cahaya di sekitarnya. 3. Memainkan jari-jarinya dengan cara membuka dan menutup jari, menggenggamkan benda di tangan, serta memasukkan jari ke dalam mulut. 4. Sudah dapat memainkan kakinya. 5. Mampu membedakan suara yang dikenal dengan suara lainnya. 6. Mencoba mengambil benda-benda yang menggantung meski di dalam bentuk belum mampu menggapainya. Bayi 4-6 bulan. Pertumbuhan bayi pada usia ini sudah memiliki berat badan sekitar 2 kali berat lahir. Panjang badannya bertambah sekitar 1,25 per 2,5 cm per bulannya. Lingkar kepala juga bertambah sekitar 1,25 cm per bulannya. Tumbuh kembang bayi pada usia ini sudah bisa. 1. Tersenyum kepada orang asing yang mengajak bermain atau berbicara kepadanya. 2. Sudah mulai bisa kontak mata dengan orang sekitar. 3. Sudah mampu berguling dari posisi telungkup ke telentang, begitu pula sebaliknya. 3. Mulai mengoceh 1 atau 2 patah kata walau masih belum jelas. 5. Kakinya sudah mampu menjejak lantai jika diberdirikan. Sudah mampu duduk meski harus disanggup. Baiklah, cuman itulah yang bisa saya tambahkan materi dari perwakilan kelompok kami dari kelompok 5 Sika. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sartinci. Dia tadi menjelaskan tentang pertumbuhan bayi ya, teman-teman. Jadi selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Masih kami persilakan. Izin moderator. Ya, kepada saudari dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan materi. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam. Ya, tidak mengapa. Baiklah, masa pranatal atau masa pralahir memiliki 6 ciri penting, di antaranya 1. Terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak. Saya ulangi, yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Yang keenam, membentuk sikap-sikap yang disitakan. Ini dikemukakan oleh Berlini pada tahun 2015. Selanjutnya, perkembangan pranatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Kemudian, stimulasi perkembangan pada anak di kelas dilakukan dengan cara 1. Bermain, 2. Sesuai minat dan bakat anak, 3. Pendekatan saintifik, 4. Memanfaatkan lingkungan sekitar, dan 5. Mendukung guru. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mauida. Saudari tadi menjelaskan tentang ciri-ciri dan juga stimulasi kepada anak-anak. Terima kasih kepada saudari. Apakah masih ada kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Masih dipersilakan. 1 materi lagi. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Masih dipersilakan. Moderator izin menambahkan materi. Ya, dipersilakan kepada saudari. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan materi tentang pengaruh kelahiran pada perkembangan. Jadi pada waktu dilakukannya penyesuaian terhadap lingkungan pasca lahir, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam perkembangan. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai dataran dalam perkembangan, yaitu ketika perkembangan memiliki ketika perkembangan memasuki keadaan diam untuk sementara atau bahkan menunjukkan tanda kemunduran karena kebanyakan bayi akan melakukan penyesuaian terhadap hidup pasca lahir. Masa bayi seringkali disebut periode bayi yang baru lahir atau periode neonatal.
anak yang baru lahir dikenal sebagai bayi yang baru lahir atau neonatal. Jadi bahaya yang berkaitan dengan kelahiran yang pertama yaitu bahaya fisik meliputi kematian bayi, postmaturitas, kerusakan otak. Kemudian bahaya psikologisnya yaitu dataran perkembangan, kesenjangan perkembangan, ketidakberdayaan individualitas, kemudian kemurungan orang tua baru. Jadi banyak ahli psikologi perkembangan yang memperhatikan adanya pengaruh pranatal terhadap tingkah laku bayi sesudah dilahirkan. Banyak opini, dugaan, dan juga masalah terkait dengan hal ini. Menurut definisi WHO, sebutan pramaturitas adalah apabila bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram dan periode kehamilan kurang dari 37 minggu, para maturitas sering dianggap sebagai salah satu sebab gangguan tingkah laku, meskipun masih banyak pendapat yang simpang siur. Pengaruh pada masa pranatal adalah faktor lingkungan dan sikap ibu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iin Yunda Pratiwi yang menjelaskan tentang perkembangan kelahiran pada anak. Selanjutnya, langsung ke pertanyaan ya teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. 3 pertanyaan saja ya teman-teman.